acara industrial simposium pertama, yaitu Sysmex Hematology Systematization, The Future is Now, yang akan disampaikan oleh Ibu Agnes Octavia Lizandi dan disusul dengan industrial simposium kedua, The Role of Hematology Systematization with Digital Imaging in COVID-19 Pandemic for Better Patient Care, yang akan disampaikan oleh Dr. Tirza Darmadi, spesialis patologi klinik. Kami persilakan. Selamat siang kepada Profesor, Dokter, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada PT Sysmex Indonesia dan juga PT Sahabat Indomedica untuk berpartisipasi pada acara TPD CPLM dari Joglosumar tahun ini. Untuk pada tahun ini kami align dengan tema dari acara sendiri, di mana kita akan mengadres dan memperkenalkan produk terbaru dari hematologi di sini. Untuk acara industrial symposium ini akan dibagi menjadi dua seksi. Yang pertama adalah untuk sesi product presentation dari saya sendiri. Nanti saya akan coba paparkan mengenai produk seperti apa yang ingin kita tawarkan untuk address future dari laboratory syarat yang ada saat ini di Indonesia. Dan yang kedua, mungkin ada paparan sedikit dari Dr. Tirza L. Darmadi dari salah satu rumah sakit swasta di Jakarta yang sudah menggunakan sistem ini. Nanti akan dipaparkan mengenai penggunaannya dan benefit secara realnya seperti apa untuk laboratorium. Utamanya pastinya di era pandemi yang saat ini masih berlanjut. Ini untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk mulai untuk presentasi produk. Saya izin share screen. Sudah terlihat. Sepertinya sudah terlihat. Jadi ini adalah presentasi saya adalah untuk memperkenalkan digital morphology dari Sysmex, di mana kita membawakan future of hematology analysis untuk laboratorium di Indonesia pada hari ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit, atau misalnya sudah cukup mengenal Sysmex. Sini saya sekilas saja memperkenalkan bahwa Sysmex merupakan perusahaan dengan headquarter di Jepang. Kami sudah memulai bisnis di IVD sejak tahun 1968. Jadi kami sudah memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun. Nah, untuk regional office kami pasti utamanya ada di Kobe. Untuk di Asia Pasifik sendiri terdapat di Singapura, di China ada di Shanghai, Eropa ada di Hamburg, dan untuk di Amerika ada di Chicago. Di sini untuk jumlah employee secara internasional mencapai hampir 8.500. Tentunya ini pasti saat ini sudah bertambah karena ini masih belum diupdate untuk yang tahun 2021. Secara global di headquarter kami sudah memiliki sertifikasi mulai dari product management dan juga produksinya sendiri. Nah, di sini untuk di Jepang kami sudah masuk dalam Tokyo Exchange dalam seksi yang pertama. Nah, untuk ini kami juga
menginformasikan bahwa untuk Sysmex semua produknya adalah berdasarkan dengan R&D. Jadi kami memiliki fasilitas R&D yang sangat besar dan investasi kami di sini juga sangat tinggi karena kami ingin semua produk yang kami tawarkan memiliki dasar saintifik yang jelas dan juga hasilnya pasti dapat reliable. Di sini tidak hanya di Jepang yang memiliki area hampir 2 kali dari baseball stadium yang ada di Jepang, tapi kami juga memiliki base yang lain di Eropa maupun di Amerika. Gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri, afiliasi kami adalah PT Sysmex Indonesia yang bertempat di Jakarta dan didukung oleh 2 distributor kami, yaitu PT Saban Indomedica dan juga PT Kristalem Surya Medica. Mengacu pada headquarter kami yang sudah memiliki ISO, baik Sysmex Indonesia maupun distributor, kami sudah memiliki sertifikasi ISO. Di sini ISO yang termasuk adalah 9001 dan kami juga sudah tersertifikasi CDLKB dari Kemenkes. Untuk area Jabodetabek, kami sudah memudahkan untuk pemesanan reagen, yaitu dengan online order. Ini memang masih pilot project kami, dan jika memang sudah berjalan dengan baik di area kami pasti akan memperluas jangkauan untuk reagen online order ini. Dan untuk mempertahankan kepuasan dan juga loyalitas dari pelanggan atau pengguna kami melaksanakan annual customer satisfaction survey, dan setiap feedback yang kami dapatkan dari customer, kami monitoring juga dengan suatu sistem yaitu CRM. Sehingga kami ingin memastikan bahwa setiap feedback yang kami terima, baik positif maupun negatif, itu dapat tertangani dengan baik. Dan ini dimonitoring tidak hanya di Indonesia, tapi juga sudah sampai ke regional kami, atau bahkan bisa dilihat juga oleh headquarter kami di Jepang. Nah, untuk memastikan kesinambungan dari pelayanan kami, karena kami juga mengerti dan memahami bahwa pelayanan laboratorium tidak dapat berhenti begitu alat yang mungkin ada kerusakan yang tidak dapat dihindarkan, kami menyediakan call center untuk hari dari Senin sampai dengan Jumat, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam, dan di luar jam ini sebenarnya masih ada on call service. Jadi para pengguna kami sudah bisa tetap bisa menghubungi kami meskipun di luar jam call center, sehingga dapat tetap kami tangani dengan baik. Dan jangan khawatir, misalnya pengguna kami tidak berada di kota besar, kami memiliki training center. Sebenarnya ini untuk menstandarisasi kompetensi dari setiap staff yang dimiliki oleh Sysmex dan juga distributor kami, sehingga kualitas untuk pelayanan mulai dari Jakarta dan juga dari Sabang sampai Merauke itu kualitasnya sama, jadi tidak ada yang membedakan. Kurang lebih ini adalah office dari Sysmex yang di Bertuat Jakarta. Mungkin jika pandemi sudah mereda, kami sangat terbuka untuk visitasi dari misalnya dokter ingin melihat berkunjung ke office kami dan juga melihat alat-alat terbaru kami yang saat ini ada seperti apa. Dan kami juga sangat senang sekali jika bisa memberikan demo pada para dokter sekalian. Nah, ini adalah jangkauan dari distributor kami, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Kurang lebih kami sudah menginstalasi lebih dari 5.000 unit, di mana 85% lebih adalah hematologi. Dan di sini dari unit ini bertempat pada lebih dari 3.400 laboratorium ataupun rumah sakit. Jadi untuk jangkauan kami sudah sangat nasional, dan juga ini terstandar dari Sabang sampai dengan Merauke. Untuk hari ini memang untuk produk kami yang kami miliki cukup banyak, tidak hanya hematologi, tapi kami juga memiliki produk hemostasis, imunologi, kimia dan juga urinalisis. Begitu juga untuk laboratorium informasi sistem. Namun dengan waktu yang terbatas, hari ini saya akan coba paparkan mengenai hematologi yang dimiliki oleh Sysmex. Ini adalah kurang lebih milestone dari hematologi kami atau portfolio dari kami. Sebenarnya ini kita mengikuti dengan perkembangan industri, di mana kita tahu sejak tahun 1970 kita sudah memasuki revolusi industri ketiga. Di sini semua mulai beralih ke robotik dari manual, jadi yang memerlukan manusia. Tapi di sini secara perlahan sudah memasuki sesuatu yang produksinya massal. Jadi memerlukan komputer, IT system, robot, dan elektronik lainnya. Namun pada waktu itu di laboratorium kami sudah mulai sejak tahun 68 sebenarnya sudah mulai ada alat 3 aktif, mungkin bukan yang seperti yang ditampilkan pada layar, mungkin bentuknya agak sedikit lebih sesuai dengan zamannya. Ini sudah lebih modern. Jadi sebenarnya 3 aktif itu sudah ada sejak tahun 1968.
Nah, berjalan waktu saat ini yang tersedia adalah 3 part disk dari kami, yaitu XP series, 6 part disk kami bisa berupa XNL series dan juga XL series, dan yang kita perkenalkan di tahun 2016 adalah slide maker. Jadi pembuatan slide itu sudah kami perkenalkan sejak 2016. Dan saat ini selain membuat preparat otomatis, kami juga sudah embracing industri ke 4.0, di mana ini merging antara real dan juga virtual world. Jadi semua misalnya sebelumnya bisa dilakukannya hanya manual atau misalnya tatap muka, saat ini sudah bisa dilakukan secara virtual. Mungkin salah satunya adalah seperti webinar ini. Dan ini untuk digital morphology kami memungkinkan untuk melakukan verifikasi atau validasi hasil morfologi secara jarak jauh. Jadi tidak perlu untuk datang ke lab untuk melihat hasil analisa lagi. Jadi bisa dilakukan jarak jauh, tidak perlu hadir ke rumah sakit ataupun laboratorium. Oke, ini kurang lebih mungkin saya tidak bahas secara detail mengenai portfolio, spesifikasinya, namun saya tekankan saja bahwa 3 part disk dari Sysmex ini berbeda dibandingkan dengan 3 part disk pada umumnya, karena hanya Sysmex yang menganalisis neutrofil secara terpisah di alat 3 part disk, sehingga ini pastinya lebih sensitif terhadap infeksi maupun juga peradangan. Dan untuk alat 3 part disk kami sudah tersedia dengan bahasa Indonesia, sehingga memudahkan juga untuk operasionalnya bagi yang tidak cukup familiar dengan bahasa Inggris. Nah, kami juga memiliki Sysmex Equus. Ini adalah untuk alat kami, jadi hanya untuk alat Sysmex saja. Kami akan melakukan harmonisasi seperti PME, tapi hanya untuk alat Sysmex saja, yaitu 3 part disk saja. Dan untuk alat 6 part disk ini juga berbeda dari alat hematologi pada umumnya yang biasanya 5 part disk, tapi untuk XNL dan juga XN ini sudah 6 part disk, di mana kita menyediakan parameter ke-6 yaitu imatogranuloside. Selain itu juga kita memiliki low WBC mode, di mana mode ini didedikasikan khusus untuk sampel-sampel dengan leukopenia ekstrim. Jadi kalau misalnya kesulitan pada sampel yang leukopenia ekstrim itu kesulitan dihitung jenisnya secara manual, dengan alat dengan low BC mode ini masih bisa dapat dihitung karena alat menghitung 3 kali lebih banyak dibandingkan mode yang biasa. Jadi masih tetap bisa melaporkan dengan akurat. Dan CBC kami pun sebagai parameter dasar ini berbeda dari yang lainnya karena pada CBC kami sudah termasuk dengan perhitungan NRBC, RBC mikrositik dan juga RBC makrositik. Jadi ini parameter didapatkan tanpa ada reagen tambahan. Jadi langsung dapat dilaporkan pada waktu pemeriksaan standar itu CBC. Gitu. Dan ini selain itu spesial parameter yang kami tawarkan ada reticulocyte, reticulocyte hemoglobin ekivalen, hematopathal fraction, WPC, dan juga analisis cairan tubuh. Mungkin hari ini kita akan lebih membahas mengenai perkembangan hematologi yang sudah menggunakan StatMaker dan juga digital morphology, di mana StatMaker Sysmex di sini bisa terintegrasi dengan alat XM, pewarnaannya juga bisa kompatibel dengan pewarna yang umum digunakan seperti Wright, Giemsa, atau Meigunwald. Dan uniknya lagi untuk StatMaker Sysmex di sini sudah bisa melakukan adjusted dari angka hematokrit yang didapatkan dari alat XM, sehingga monolayer tetap dapat dihasilkan dengan sekali pembuatan. Itu. Dan yang paling baru yang kita kenalkan 1-2 tahun ini adalah digital morphology. Di sini kita memiliki alat Sysmex DI60 dengan 17 kelas WBC, 6 RBC karakterisasi, terdapat pattern estimasi juga, dan di sini selain darah sebenarnya terdapat fitur slide scan untuk scanning sampel non darah seperti sum-sum tulang, jaringan, atau sitologi lainnya. Untuk pengembangan kompetensi sebenarnya kami juga menawarkan proficiency software, ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang web based. Oke, di sini sebelumnya saya sampaikan juga bahwa alat nampaktif kami bisa melaporkan hingga dengan 51 reportable parameter. Jadi yang bisa dilaporkan sudah 51, yang pastinya research parameter lebih banyak lagi yang mungkin dapat bermanfaat bagi dokter sekalian jika ingin melakukan penelitian. Nah, dari 51 parameter yang sudah tersedia saat ini, sebenarnya apakah morfologi ini masih diperlukan? Tentunya jawabannya adalah 100% iya. Karena alat hematologi pastinya hanya bisa men-screening saja, hanya bisa memperlihatkan apakah ada sesuatu abnormalitas dari sisi morfologinya.
Jika iya, maka morfologi tetap harus dilakukan. Dan kita sama-sama tahu bahwa morfologi saat ini memiliki tantangan yang cukup banyak sebenarnya, terutama dari sisi standarisasi, tidak bisa sekali dibuat langsung baik pembuatan preparatnya sehingga turnaround menjadi panjang. Belum lagi untuk skill dari morfologi setiap staff yang ada di lab itu berbeda-beda tergantung dengan lama jam terbangnya. Pastinya untuk misalnya analis dengan atau dokter patologi klinik dengan pengalaman 1 tahun dibandingkan dengan yang 10 tahun atau bahkan 20 tahun, pastinya itu akan sangat berbeda sekali kemampuannya. Nah, inilah menjadi tantangan-tantangan yang belum bisa dihadapi pada waktu dilakukan morfologi secara manual. Nah, ini gambaran dari preparat yang ideal, di mana terdapat sekitar 3/4 dari panjangnya dan juga terdapat monolayer. Ini yang paling utama, sehingga dapat dianalisis dengan akurat dan baik. Nah, tapi sebenarnya dari ini adalah dari jurnal saya dapatkan ternyata yang bisa terjadi preparat itu tidak selamanya baik seperti yang ada pada gambar ini. Bisa jadi terjadi variasi yang seperti ada di belakang ini. Akibatnya apa? Akibatnya di sini distribusi leukositnya menjadi tidak baik, terlalu tebal, terlalu tipis, sehingga pada waktu hitung jenis jadi tidak akurat. Nah, ini yang ingin kita hindarkan, makanya kita menawarkan sistematisasi yang merupakan integrasi dari blood culture, slide maker, dan juga digital morfologi. Nah, di sini pastinya kami ingin menawarkan sesuatu yang lebih baik, utamanya adalah untuk hasil yang lebih akurat dan juga untuk pelayanan yang lebih baik. Nah, kurang lebih ini konfigurasi dari masing-masing. Jadi kita ada memiliki 2 tipe untuk slide maker, yaitu untuk SP10 seperti yang atas ataupun SP50 seperti yang bawah. Yang membedakan hanyalah kapasitasnya saja dari segi throughput dan juga koneksinya terhadap XN. Jadi kalau XN-nya sendiri ada terdiri dari 2, XN 10 dan 20 tergantung kelengkapan dari pemeriksaannya, dan SP-nya pun ada 2, 10 dan 50. Kalau 10 baru bisa diintegrasikan jika terdapat 2 unit XN. Tapi dengan SP50 sudah bisa diintegrasikan meskipun dengan 1 unit XN. Jadi ini sebenarnya cukup cocok dengan populasi atau workload yang ada di Indonesia kebanyakan. Namun untuk rumah sakit besar atau lab besar yang jumlah sampelnya lebih dari 250, kami sarankan untuk digandingkan dengan 2 unit XN. Nah, ini kurang lebih throughputnya. Jadi kalau untuk SP10 sampai dengan 120 slide per jam, untuk SP50 hingga 75 slide per jam. Jadi ini dari sisi pilihan saja untuk kecepatan kerjanya, namun dari sisi teknologi sebenarnya serupa. Pewarnanya silahkan dipilih, misalnya di lab menggunakan pewarna saat ini adalah red, ini bisa kita aplikasikan. Begitu juga untuk pewarna-pewarna lainnya. Dan ini tidak perlu, sebenarnya kita tidak mengharuskan untuk membeli ke Sysmex, tapi Sysmex memiliki opsi tersebut. Sehingga kita pilihan apakah ingin disediakan sendiri atau melalui Sysmex, itu tidak menjadi mandatory. Nah, kelebihan lagi sebenarnya selain kita memiliki throughput yang cukup cepat dibandingkan dengan proses manual, untuk slide kami yang kami tawarkan juga memiliki kelebihan-kelebihan seperti ini. Jadi terdapat frosting area di mana terdapat 3 row untuk patient information supaya tidak salah untuk identifikasi sampel. Di sini terbebas ingin apa saja yang ingin dicantumkan, apakah nama pasien, nomor lab, atau bahkan hasil hematokritnya atau hasil pemeriksaan lainnya itu bisa dicetak di sini. Dan area untuk pembuatan blood sebenarnya ini sudah standar dan juga standar staining protokol untuk setiap sampel, sehingga variasi-variasi sebaran dan juga warna itu sangat diminimalisasi sekali. Nah, ini adalah kurang lebih gambarannya jika full integration, jadi ada countingnya sendiri. Ini kebetulan adalah XN 3100 di mana 1 XN, 1 SP50 dan 1 DI60. Jadi all in one in hematology. Counting, SNP, STEM, dan juga morfologi dikerjakan dalam satu sistem. Sehingga analis maupun dokter patologi klinik dapat hanya fokus pada sampel-sampel yang abnormal saja atau meningkatkan kompetensi di bidang lain. Itu dapat dimungkinkan karena untuk groundwork-nya secara teknis itu sudah dibantu dengan alat. Nah, ini kurang lebih gambaran dari benefit yang dapat ditawarkan oleh alat
di I60 dan juga di C1, throughputnya di sini sebenarnya adalah dua. Yang untuk di I60 adalah yang terintegrasi dengan XN, sedangkan untuk CellaVision di C1 di sini adalah untuk yang standalone, jadi tidak terintegrasi. Namun benefit yang ditawarkan bisa sama, yaitu mengotomasi setiap pemeriksaan morfologi, jadi hanya tinggal fokus pada sampel-sampel yang abnormal saja untuk diverifikasi, dan juga menstandarisasi setiap pembacaan karena protokolnya sama untuk semua sampel, dan juga mensimplifikasi prosesnya. Jadi untuk sampel-sampel atau sel-sel yang normal itu bisa langsung diidentifikasi oleh alat. Dokter, analis itu hanya bisa fokus pada sel-sel yang abnormal, dan sel abnormal tersebut juga dapat di-tag, di-komen, lalu di-share dan di-consult kepada expert yang ingin dituju. Seperti itu. Dan hal lainnya yang tidak dapat diberikan juga oleh manual, di mana baik di C1 maupun di I60, di sini terdapat daily QC yang belum bisa diwujudkan dalam jika pemeriksaannya dalam manual. Bisa promote proficiency juga karena semua sel ini tersimpan secara digital, bisa dibuat dalam bentuk studi kasus untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan kolega lainnya. Digital scan untuk sampel non-darah seperti jaringan, bone marrow, atau bone stain. Dan terlebih lagi sebenarnya tidak kalah pentingnya adalah working posture, di mana kalau menggunakan digital imaging kita seperti melihat komputer, jadi bisa duduk dengan lebih tegak dibandingkan morfologi yang agak sedikit membungkuk dengan mikroskop seperti itu. Ini adalah gambaran saja, mungkin nanti real case-nya atau pengalaman lebih pastinya itu dapat bisa langsung disampaikan oleh Dr. Tirsa setelah ini. Selain itu, kami juga menyediakan suatu atlas hematologi. Ini bisa diunduh secara gratis melalui App Store maupun Play Store dengan bisa scan QR code yang ada pada layar. Nah, di sini terdapat atlas jika ingin melihat perkembangan morfologi secara internasional seperti apa. Terdapat self-quiz juga jika dokter, Bapak Ibu sekalian ingin melakukan peningkatan kompetensi secara berkala. Jadi ini hasilnya akan dipantau, misalnya pengikutan quiz yang pertama hasil berapa, next-nya berapa, itu bisa dilihat apakah sudah ada perkembangan atau belum. Silakan bisa di-scan, mungkin nanti saya akan bisa showing lagi jika memang dibutuhkan. Oke, in summary, apa yang dapat ditawarkan oleh digital morphology dari Sysmex, baik di I60 maupun di C1, yang pertama adalah standarisasi dari analisisnya, sehingga subjectivity menjadi lebih berkurang, human error dieliminasi, serta meningkatkan presisi dan juga akurasi. Karena untuk sampel-sampel yang abnormal itu sudah mendapatkan full attention. Dan juga better data management, karena ini semua sudah digital, pastinya untuk traceability result itu sangat mudah, tidak perlu lagi melihat kembali physical slide-nya, tapi tinggal memasukkan keyword saja, itu bisa kita tarik kembali data yang ingin kita cari. Dan juga terdapat daily QC, untuk pastinya kita tahu QC ini pasti sangat penting dalam setiap pemeriksaan, untuk mempertahankan kualitas analisanya, dan juga tidak kalah penting untuk mensupport akreditasi, karena QC ini sangat penting. Tidak hanya blood smear saja, tapi tadi digital scan juga sudah tersedia. Bedanya dengan blood smear, memang digital scan ini hanya scanning saja, tidak ada analisa yang diberikan, hanya full scanning saja. Dan juga terdapat promote proficiency, selain kita memiliki software yang web based untuk meningkatkan proficiency, tapi kami juga memberikan free CellaVision apps yang dapat diunduh secara free. Dan semua digital data di sini memungkinkan dan memudahkan pastinya untuk melakukan konsultasi tanpa ada halangan geografis. Jadi jika misalnya dokter PK-nya di sini tidak selalu 100% di lab, jadi misalnya ada di tempat lain, itu bisa langsung dikonsultasikan secara digital, baik melalui email, WhatsApp, video call, atau yang lainnya. Pastinya datanya karena resolusinya sangat tinggi, ini pastinya untuk edukasi atau publikasi sudah lebih baik tampilannya dibandingkan dengan foto melalui lubang lensa dan mikroskop. Nah, ini untuk secara garis besar kenapa memilih Sysmex dan partner seperti Sabah dan juga Crystal Lab, karena kami memiliki experience yang cukup lama, secara 50 tahun lebih secara global, dan di Indonesia sendiri hampir 20 tahun. Kami memiliki experience lebih dari 5.000 instrumen yang sudah di-place. Untuk LAS sendiri kami memiliki populasi lebih dari 250 dan juga HIS lebih dari 35.
Pastinya semua produk kami didukung lebih dari 450 professional tim dengan kompetensi yang terstandar, karena kami memiliki training center tadi. Jadi kompetensinya semuanya sudah sama, dan setiap pelayanan itu direkam di suatu sistem CRM yang dipantau sampai dengan top management. Dan tentunya kami selalu mendengar apa menjadi aspirasi dari pengguna kami supaya kami bisa lebih baik lagi. Dan tentang compliance juga akan pastikan bahwa kami selalu comply dengan peraturan perusahaan, laboratorium, rumah sakit, dan juga pemerintah. Mungkin itu sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan juga kabar gembira bahwa sebelumnya kami memiliki, untuk hematologi kami memiliki 7 alat saja yang ada di katalog, namun per minggu ini kami sudah menambahkan 17 lagi produk, di antaranya 12 hematologi instrumen di katalog, dan juga di antaranya sudah ada reagennya, yaitu SMSF Pouch 100i. Jadi alat ini sudah ada di katalog dan juga reagennya juga sudah tersedia. Jadi tidak coming soon lagi, tapi saat ini sudah tersedia. Begitu juga untuk Solar Vision DC-1 yang baru saja kami perkenalkan sebenarnya di tahun ini juga sudah tersedia di katalog. Di luar hematologi sebenarnya terdapat 13 alat lain yang sudah ada di katalog dan juga 16 imunologi reagen, kontrol, dan juga kalibrator. Seperti itu. Ini sudah tersedia saat ini di katalog, jadi sudah bisa langsung diklik. Mungkin demikian yang saya kenalkan. Kami ingin menekankan bahwa sebenarnya yang menjadi fokus kami tidak hanya di laboratorium saja, tapi juga pastinya ke arah clinical decision, dan utamanya adalah patient care. Disinilah kami ingin involve tidak hanya laboratorium, tapi juga klinisi dan juga pasien itu sendiri. Ini itu sebelum saya serahkan kepada Dr. Tirsa, saya ingin mengundang Profesor, Dokter, Bapak Ibu sekalian untuk memberikan feedback kepada kami melalui link yang ada pada layar, bisa di-scan. Nanti saya akan copy juga link ini ke dalam chat kami supaya langsung diklik. Nah, di sini nanti kami akan memberikan 20 unique merchandise pada 20 responden pertama. Dan juga untuk penanya, sepertinya saya sudah melihat cukup banyak pertanyaan yang masuk, dan kami juga akan memberikan apresiasi kepada para dokter yang memberikan pertanyaan pada sesi industri pada siang hari ini. Oke, sementara kami masih menunggu pertanyaan, saya undang Dr. Tirsa L. Darmadi, spesialis patologi klinik, untuk dapat memberikan materi. Pada Dr. Tirsa, screen is yours. Oke, terima kasih banyak. Agnes, apakah suara saya cukup terdengar ya? Oh, oke. Saya akan share screen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya kepada selamat siang kepada Prof, Guru Besar, dan teman sejawat lainnya yang mengikuti acara Joglo Semar. Terima kasih juga kepada PTC Max untuk siang ini. Di mana ya ini sebenarnya hanya sifatnya berupa jadi sharing selama penggunaan